membuat butir soal, tiga soal pilihan ganda, 2 soal uraian. Ini tanggal pengumpulannya beda. Tanggal pengumpulannya beda, supaya nanti kalian akan presentasikan, kita diskusikan. Kemudian lihat ini ada tugas 4, membuat soal tes diagnostik sebanyak 3 soal. Ini juga sesuai dengan KD yang yang tadi ya. Jadi semua mengacu pada KD, pembagian KD yang sama. Kemudian tugas 5 itu perancangan penilaian alternatif. Ini juga mengacu ke KD yang sama ya. Kalian merancang kira-kira bentuk penilaian alternatif yang seperti apa. Seperti gitu Bu ya. Iya. Nah, yang tugas 6 latihan validitas ini nanti saya berikan soal hasil ulangan harian di salah satu sekolah. Nanti kita coba analisa butirnya apakah valid, reliable, tingkat kesukarannya gimana ini. Nah, seperti gini Bu, boleh. Tugasnya ya. Tugas-tugasnya. Ya. Mungkin Ibu ada masukan? Ya, Pak Han begini ya. Nah, mereka tetap menjalankan tugas-tugas seperti yang telah ditugaskan Pak Han. Nah, mengacu ke soal-soal dalam bentuk votes ya, dan apa itu AKM ya. Ya Bu. Nanti minggu depan kita bahas host dan AKM, hingga pada waktu mereka buat itu, kan ngumpulin tugas ini kan bukan minggu depan, ada tanggalnya kan. Jadi setelah kita bahas contoh soal host dan soal AKM, sehingga mahasiswa mengarah pembuatannya ke arah soal-soal itu Bu, soal-soal host dan AKM. Ya, baik. Nah, terus gini Pak Han, di akhir si soal-soal ini memang saling divalidasi ya, nanti pada saat kita kan ini Bapak uji coba validitas dan reliabilitas. Nah, nanti soal yang sudah dibuat ini saling validasi sesama temannya gitu ya. Nah, sehingga produk akhirnya itu Pak Han, kita punya semacam buku, nanti dibuatlah nama yang bagus. Jadi itu adalah contoh soal-soal mulai semester 1, semester 2 sampai semester 6 kayak kemarin lagi PBA. Kalau PBA kan bahan ajarnya. Sekarang soal-soalnya, tadi kan ada soal benar salahnya, ada pilihan gandanya, ada uraiannya, ada rubriknya gitu. Nah, ini contoh-contoh alat ukur atau instrumen atau tes gitu. Itu Pak Han. Ya. Ini jadi produk Pak Han, bisa dihakikan. Ini yang dengan hari juga saudara sedang proses dihakikan. Ya memang agak lama ya karena kita pakai LPPN gitu, supaya gratis. Itu Pak. Dari adik mahasiswa ada tanggapan, komentar atau pertanyaan? Si Arti, apa Arti? Mana nih nama-namanya kan? Oke. Ya, jadi nanti membuat soal ini sekalian dengan kunci jawaban ya. Berarti untuk soal uraian ada rubrik jawabannya. Karena soal uraian kan penilaiannya ada rubriknya kan. Oke, jadi ini nanti saya upload di Epsilon ya. Kalian lihat sini, lihat ini ada kuisnya juga di bawah tuh. Ada kuis 1 ini sudah dilaksanakan. Kuis kedua butir soal minggu depan nih ya. Butir soal maksudnya apa nih? Nanti saya jelaskan. Kemudian kuis untuk host dan AKM seminggu lagi. Kuis-kuis ini nanti akan berupa objektif tes ya di Epsilon. Oke. Nah, sekarang kita lihat ininya.
Nah, jadi sekarang kita di tanggal 6 ya, di minggu ketiga ini. Di minggu ketiga penilaian berbasis kelas dan penilaian otentik nanti kita akan bahas. Nah, kemudian untuk minggu depan di sini kalian lihat pelajari karakteristik penulisan butir soal, benar salah, pilihan ganda, menjodohkan dan esai. Kalian pelajari sendiri, lihat dari materi yang saya sudah upload di Google Drive ya, di OneDrive yang di Epsilon. Kemudian juga kalian cari sendiri karakteristik penulisan butir soal. Karakteristik itu maksudnya misalkan soal benar salah itu apa yang baik itu seperti apa misalkan. Kemudian apa yang hindari pembuatan benar salah yang seperti apa. Nah, cara penilaian benar salah, scoringnya seperti apa. Nah, kemudian mungkin juga ada jenis-jenis benar salah. Kemudian juga pilihan ganda, menjodohkan, dan esai. Nah, silakan kalian pelajari. Enggak berupa rangkuman tugasnya. Ini enggak ada tugas, tapi saya akan ngecek kalian sudah pelajari atau belum dengan cara minggu depan tuh ada kuis. Ini kuis butir soal. Kalian lihat ini yang saya kasih tanda kuning ya. Nah, ini kuis butir soal. Jadi tugasnya itu tidak saya minta dalam bentuk merangkum, tapi saya akan kuis, akan ngecek apakah kalian sudah mempelajarinya itu, dan kemudian kita kuis. Nah, kemudian setelah kuis baru kita bahas karakteristik butir tes tertulis itu seperti apa. Nah, kemudian berikutnya ini ada pelajari materi host dan AKM. Itu ada di materi yang saya berikan. Sama juga kalian juga silakan cari di Google. Nanti Senin tanggal 20-nya kita kuis lagi nih, kuis ketiga tentang yang tugas kalian mempelajari materi host dan AKM itu. Oke, baru kemudian kita bahas materi host dan AKM. Nah, kemudian kalian lihat nih tugas 3 yang saya bilang membuat butir soal BS dan PG, menjodohkan dan esai. Tapi ini kan tadi saya bilang saya bagi menjadi 3A dan 3B. Jadi pengumpulannya kalian lihat di sini, ini adalah minggu pengumpulannya yang tadi ada dikasih tanggal ya. Nah, kalian perhatikan itu. Ya. Ini yang dikasih tanggal. Ini pengumpulannya. Nah, kemudian juga ada tugas mempelajari materi miskonsepsi dan tes. Tes diagnostik ini terpotong. Ini terpotong tes diagnostik. Nah, tes diagnostik. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa kalian sudah pelajari, ini minggu depannya nih ada kuis keempat. Jadi untuk mengetahui apakah kalian sudah mempelajari atau tidak, saya coba dengan kuis keempat. Seperti gitu. Nah, kemudian baru kita bahas tentang miskonsepsi dan tes diagnostik itu. Kemudian ada diskusi butir soal pertama, yaitu yang pada saat kumpulkan tugas 3A tadi, soal tipe BS dan menjodohkan. Oke, kemudian ada minggu UTS, baru kemudian berikutnya diskusi butir soal yang kedua, yaitu tugas 3B. Tugas 3B dikumpulkannya jadi pada waktu minggu ke-9. Kemudian kita bahas tentang penilaian alternatif. Nah, ada tugas kelima, perancangan penilaian alternatif. Nah, ini bukan pengumpulannya ya, pengumpulannya ada jadwal pengumpulannya. Pengumpulannya jadwalnya. Oke, seperti gitu. Anak-anak ada pertanyaan enggak? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk pengumpulan T4-nya itu kapan ya Pak? Di sini belum tertulis.
T4. Oh, ini diskusi T4 berarti di sini. Ya, ini. Tadi di yang satunya sudah tertulis, tapi di sini yang belum. Ini diskusi T4 berarti ini dikumpulkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi minggu ke-13 dikumpulkan. Saya ininya sudah dipelajari di minggu ke-10, kumpulkannya di minggu ke-14. Tapi kalian tahu sebenarnya dari sekarang udah tahu kan jadwal-jadwalnya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita coba bahas yang ini ya. Kemarin itu saya kan minta kalian membuat rangkuman dari Permendikbud tentang standar penilaian dan proses penilaian ya. Jadi harapannya adalah semacam seperti ini. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah Pak. Ya, jadi ada 8 standar nasional pendidikan, standar ISI. Nah, ini kan kemarin kan di Permendikbudnya dikasih ya. Nah, terus saya minta untuk membuat standar proses dan standar penilaian ya. Nah, ini pengertiannya di standar kompetensi lulusan. Kemudian bahwa ada kriteria kualifikasi kemampuan peserta didiknya itu ada 3 dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan. Gitu. Nah, kemudian dimensi sikap isinya apa aja? Ini dimensi sikap perilaku, yang beriman dan takwa kepada Tuhan, gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya dimensi pengetahuan apa aja isinya. Nah, ini semua adalah rangkuman dari Permendikbud itu ya. Nah, kemudian ini dimensi keterampilannya. Nah, ini kemudian yang standar isi. Standar isi berisi tingkat kompetensi dan kompetensi isi sesuai dengan jenjang jenis pendidikan. Ini standar isi ini adalah kurtilas nih, ya kan? Nah, ini. Nah, kemudian standar proses, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian prinsip pembelajaran ini ada dari standar proses ini, bahwa prinsip pembelajaran itu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik tahu. Jadi sebenarnya nanti kita lihat tren penilaian pembelajaran sains ya dan proses pembelajaran saat ini. Jadi sebenarnya pemerintah melalui kementerian dan para ahli-ahli pedagogi kita sudah mempersiapkan bahwa statistik itu dari cuman istilahnya disuapin, dicekokin, tapi menuju ke peserta didik yang mencari tahu. Nah, prosesnya guru-guru itu harus menggunakan proses belajar mengajarnya seperti apa, kemudian proses assessment-nya seperti apa. Jadi seperti gitu ya. Nah, kemudian coba yang kedua, dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi beraneka sumber belajar. Ya, jadi di sini sebenarnya dari tahun 2016 nih, dengan Permendikbudnya ya, bahwa para ahli kita sudah mempersiapkan diri anak didik kita ini supaya siap di abad ke-21 ini. Ya. Nah, ini ada 12 prinsip-prinsip pembelajaran. 14 prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita juga di UNJ sudah menyiapkan kalian untuk ada mata kuliah yang berkaitan dengan IT. Dan itu mau nggak mau sebenarnya kalian nggak bisa bilang, wah saya nggak suka, nggak bisa, harus pakai itu. Nah sekarang dengan kondisi pandemi ternyata kita dipaksa untuk pembelajaran menggunakan ICT ini, dipaksa. Dan ya kita kalang kabut lah,
Tapi nanti sebentar nanti setelah katakan pandemi ini bisa diatasi, meskipun nggak tahu kapan karena sudah dengar kan ada varian Mu ya, varian Mu yang baru yang katanya sudah menyerang ke beberapa negara dan itu katanya efektivitas vaksin yang sudah ada sekarang ini tidak bisa untuk varian Mu ini. Jadi belum tahu nih, meskipun kita sekarang sudah dengarkan beberapa daerah sudah mulai pembelajaran tatap muka yang terbatas ya. Tapi nanti kalau mudah-mudahan jangan sampai ke Indonesia itu varian itu, tapi memang agak susah proteksinya karena kita kan sudah nggak ada daerah yang tertutup lah, semua terbuka ya, jadi bisa aja masuk ya. Nah seperti gitu. Jadi kalian harus memaksakan diri nanti. Tetap nanti pembelajarannya itu adalah blended kan, blended. Itu. Nah kemudian standar penilaian. Nah ini yang saya minta kalian buat rangkumannya. Bahwa di rangkuman kalian itu harus ada 8 komponen ini. Bahwa lingkupnya apa sih standar penilaian itu, lingkupnya. Tujuannya apa, manfaatnya apa, prinsipnya apa. Bentuknya seperti apa, mekanismenya apa. Di dalam Permendikbud itu berupa pasal. Ini yang saya tulis ini ada 8 standar penilaian ini itu berupa pasal di dalam Permendikbudnya. Tapi kan kita tidak menulis pasal-pasal saja, kita hanya rangkuman. Jadi misalkan ada istilah-istilah ini, pembelajaran, proses interaksi, ulangan. Ya. Nah, kemudian, nah ini lingkup. Lingkupnya ternyata ada 3 kan. Ada pendidik, guru, ada satuan pendidikan, sekolah, ada pemerintah. Itu lingkupnya. Kemudian aspeknya, ada 3 aspek, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian tujuannya, ternyata tujuan dari setiap shareholder-nya itu beda-beda. Tujuan untuk guru melakukan PHB, memantau evaluasi proses kemajuan belajar, lalu sekolah menilai pencapaian standar lulusan, kompetensi lulusan. Kalau negara, pemerintah menilai pencapaian kompetensi lulusan, pemetaan mutu. Sekarang ada asesmen nasional itu untuk dilakukan pemetaan mutu, apakah sudah tercapai standar pendidikannya itu. Tapi tidak menentukan kelulusan ya yang sekarang. Kemudian prinsip penilaian ada 9, ada sahih, objektif, adil, padu, terbuka, ya, menyeluruh, sistematis, beragam kriteria, akuntabel. Apa sih pengertiannya itu? Ini pengertiannya. Sahih mencerminkan kemampuan yang diukur, objektif, jelas prosedur dan kriterianya yang jelas, tidak subjektif. Lawannya objektif kan subjektif, suka-suka gurunya gitu kan? Enggak. Adil. Adil apa pengertian adil? Tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena alasan-alasan apapun. Mungkin kebutuhan khusus, mungkin latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat. Nah itu tidak merugikan karena jangan sampai siswa atau peserta didik mendapat nilai jelek karena ketidakpahaman karena perbedaan latar belakang. Nah, seperti itu kan. Kemudian terpadu, bahwa komponen itu tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, terus terbuka, dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Tidak ditutup-tutupi, wah tiba-tiba ujuk-ujuk nilainya nggak lulus saja. Nah, kemudian penyeluruh berkesinambungan mencakup semua aspek kompetensi. Aspek-aspeknya kan ada kan, aspek apa tadi, sikap, kemudian pengetahuan, kemudian aspek promotor, ya. Kemudian dilakukan secara sistematis, ada rencana bertahap, beracuan kriteria ini yang minggu lalu Bu Yati sudah jelaskan bahwa sekarang ini kita beracuan kriteria, ada KKM-nya, tidak hanya membandingkan sesama peserta didik gitu kan. Kemudian akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, dan ini adalah prinsip penting. Nah, kemudian bentuknya apa? Nah, kalau dari sisi yang lingkup guru, bentuk
bentuknya ulangan, pengamatan, penugasan. Kemudian kalau dari sisi sekolah, bentuknya ujian sekolah. Dari sisi negara, di Permendikbud itu masih berupa UN oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan. Yang semuanya udah nggak ada sekarang. UN sudah dihapus, BNSP juga sudah dihapus. Buat kalian tahu bahwa BNSP itu sudah dihapus. BNSP ini adalah lembaga independen untuk menilai standar pendidikan, tapi sudah dihapus, diganti oleh lembaga yang ada di dalam kementerian. Bukan berarti pendidikan Indonesia sudah nggak ada standarnya, enggak, ada tetap ada lembaga lain yang menggantikan tugas BNSP. Tujuannya apa? Untuk pemetaan mutu itu, pertimbangan seleksi masuk lanjutan. Ini dulu ya. Dulu mungkin Paham? ya, Bu. Ya. Jadi BSNP nggak ada sekarang. Iya, Bu, dihapus, Bu. Diganti sama? Minggu lalu. Oh, iya, Ibu ketinggalan zaman. Diganti tugasnya sama, hanya namanya struktural kementerian, Bu. BNSP kan bukan struktural, ini kan wakil-wakil dari shareholder semua pendidikan kan. Misalkan Muhammadiyah punya punya ini pendidikan, NU punya pendidikan. Nah, sekarang enggak, Bu, sekarang di struktural. Iya. Nah, kalau dulu bagus untuk seleksi masuk lanjutan sekarang sudah enggak ya, UN udah enggak ada. Kalau dulu kan untuk masuk dari SMP ke SMA lihat nilai UN-nya gitu ya. Sekarang udah enggak. Untuk masuk undangan SNMPTN gimana? Nah, itu dari nilai sekolah sekarang, tidak ada UN ya, dari nilai sekolah. Jadi ini adalah dari Permendikbud yang lama. Jadi sekarang sudah tidak ada ya, tidak ada untuk mempertimbangkan seleksi masuk lanjutan. Oke. Nah, kemudian mekanisme instrumennya seperti apa? Mekanismenya untuk dari sisi guru merancang silabus RPP, instrumen tes sesuai aspek nilai atau deskripsi. Nilai itu ABC gitu ya, atau 70, 80 itu angka. Kalau deskripsi seperti anak SD kan nggak ada nilai. Anak SD yang level-level bawah ya, bahwa dia sudah cakap, terampil. Nah, ini deskripsi ininya, bentuknya. Atau yang bersangkutan belum mampu. Misalkan seperti gitu. Kalau dari sisi sekolah, itu mekanisme aja, penetapan KKM, penetapan ujian sekolah, kisi-kisinya, penetapan kelulusannya. Dari pemerintah, nah sekarang udah nggak ada nih. UN, BNSP nggak ada, sertifikat UN juga sudah nggak ada. Jadi yang sekarang pemerintah lakukan adalah asesmen nasional. Oke, kemudian mekanisme penilaian gimana? Aspek sikap melalui observasi pengamatan. Aspek pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, penugasan. Aspek keterampilan melalui praktek, modul, proyek, portofolio. Ini semua ada di Permendikbud itu ya. Kemudian prosedur penilaian oleh pendidik apa? Dimulai dengan silabus, kemudian RPP, kemudian kisi-kisi, kemudian pembuatan instrumen, analisa kualitas, penilaian, olah analisa interpretasi laporan. Ini adalah dari sisi pendidik. Dari sisi sekolah gimana? Dari satuan pendidik, dari satuan pendidikan, menetapkan KKM. Jadi KKM itu yang menetapkan sekolah ya, bukan negara. Kemudian kisi-kisi, kemudian buat instrumen penilaian, ujian itu ujian sekolah, analisis kualitas instrumen penilaian, laporan penilaian hasil, memakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari negara, sudah selesai. Nah, harapan saya rangkuman kalian tuh mencakup ini. Nah, kalau semua mencakup ini berarti kalian yang membuat itu rangkuman kemarin itu nilainya bagus sempurna. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan dengan penilaian berbasis kelas. Nah, kemarin di dalam Epsilonnya saya udah kasih bukunya, kemudian saya juga berharap kalian mungkin
googling, lihat di mungkin di googling itu apa sih pengertian penilaian berbasis kelas dan penilaian otentik. Nah, seperti itu. Ini kita udah lewatin aja, tadi udah dijelaskan. Ini juga sudah dijelaskan. Ini sudah dijelaskan. Nah, ini lingkup penilaian juga sudah ada 3 aspek kan, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, semua ada di standar isi yang di Kurtilas itu kan ya. Ada semua. Kemudian, nah ini penilaian berbasis kelas. Apa itu? Penilaian berbasis kelas. Bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Bagian dari teori dasar belajar dan motivasi. Dikaitkan, ini dari buku yang saya kasih ke kalian, dari buku textbook itu ya. Buku apa? John Santrock ya. Dikaitkan dengan pencapaian target belajar yang jelas dan tepat. Penilaian berkualitas, prinsip-prinsip penilaian. Mengikuti tren saat ini. Nah, kemudian kalau kita lihat satu-satu. Bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Ini bagian yang tidak terpisahkan. Di prinsip pembelajaran kan ada berkesinambungan. Nah, itu kan bagian tidak terpisahkan. Iya kan? Bahwa penilaian ini mendukung pembelajaran, ada selama pre-instruksional ini sebelumnya ada tes lah. Mungkin kita lihat pengetahuan awalnya seperti apa. Nanti kita lihat bahwa mungkin kita bisa menggunakan apa namanya, persepsi atau mungkin dengan trivia di depan, di awal pembelajaran kita gunakan trivia itu kebanyakan dengan soal benar salah ya. Nah, kemudian selama pembelajaran during instructional formative test nih, tes formatif ya, kemudian setelah pembelajaran yaitu. Nah, kemudian untuk siswa hasil penilaian untuk memperbaiki cara belajar dan motivasi. Nah ini harusnya ini bisa untuk wah siswanya saya salah belajarnya untuk memotivasi diri. Nah, menurut kalian kendalanya seperti apa nih? Kalau kita sekarang kondisinya nih misalkan, sekarang guru ngajar 5 kelas paralel. Masing-masing muridnya 40 katakan. Ulangan hari ini dibagiinnya kemudian bulan depan gitu ya. Gimana untuk memperbaiki cara belajar kalau dibagiinnya bulan depan? Kira-kira kendala itu harus diapain tuh? Coba deh. Coba minta komentar, saran. Gimana? Masih ada di Zoom kan? Jangan-jangan cuma saya sama Yeti aja nih yang enggak. Masih kok. Masih ya. Nah, kira-kira gimana? Ini kan kondisi yang sekarang nih. Izin Pak, kalau Ya. misalnya koreksi mandiri siswanya masing-masing atau misalnya dikoreksi oleh temannya gitu, kan supaya mereka tahu gitu apa yang salah dan mereka bisa memperbaiki, gitu Pak. Bisa, boleh, bagus. Akan mempertimbangkan waktu karena kurikulum kita selama masih pakai Kurtilas itu bebannya berat banget. Maka guru biasanya ribut kekurangan waktu untuk ngejar tuntasan materi itu kan. Ya, itu bagus. Mungkin kalau kalian ngajar di sekolah internasional yang kurikulumnya nggak pakai Kurtilas, nah itu enak, bisa bervariasi. Tapi kalau selama masih pakai Kurtilas, itu susah. Bisa berimprovisasi ya Pak Han ya. Improvisasi, iya itu kata-kata tadi mau dikatain, tapi kok nggak keluar improvisasi ya, variasi itu improvisasi, iya benar. Ya, nah seperti itu. Nah kemudian kita lihat yang kedua, bagian dari teori dasar belajar dan motivasi. Bahwa penilaian itu penilaian berbasis kelas itu sebagai bagian dari teori dasar belajar dan motivasi. Penilaian tidak hanya berupa angka, tapi
mencakup aspek partisipasi, motivasi. Nah itu, jadi tidak hanya sekedar tes, ada angkanya, enggak. Tapi bagaimana partisipasi, motivasi, siswa, bagaimana siswa membangun pengetahuan dan pemahaman. Nah, seperti itu. Dan ini tidak bisa dengan hanya penilaian tertulis saja. Penilaian tertulis itu yang seperti soal tes objektif atau tes uraian gitu, tidak bisa, karena bagaimana melihat partisipasi dan motivasi dan keaktifan, jadi tidak bisa. Jadi penilaian berbasis tes itu penilaian butuh penilaian alternatif, nah itu yang tidak sekedar hanya tes. Nah itu yang akan kita juga belajar. Oke, nah kemudian berikutnya penilaian berbasis kelas itu dikaitkan dengan pencapaian target belajar yang jelas dan tepat. Target belajar yang jelas dan tepat. Ingat bahwa mekanisme standar penilaian itu sudah diatur oleh Permendikbud, harus ada silabus, RTP, isi, dan itu mencakup semua target belajarnya seperti apa. Ya, nah berarti penyusunannya harus benar, jangan sampai cuma siswa dapat menghitung, dapat tidak seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya penilaian yang berkualitas. Nah, penilaian yang berkualitas seperti apa? Ada prinsip-prinsip penilaian kan di dalam Permendikbud. Sudah diarahin juga. Nah, kemudian yang berikutnya mengikuti tren saat ini. Trennya apa sih saat ini? Bahwa penilaian terintegrasi dan melibatkan peserta didik dalam semua aspek. Memberi siswa lebih banyak umpan balik buat standar dan kriteria terbuka. Jadi kalau sekarang ini penilaian yang dengan tes objektif atau dapat itu tetap dipakai, tapi tidak menjadi komponen utama di dalam menentukan si siswa didik itu atau peserta didik berhasil atau tidak. Tidak dari nilai ulangan-ulangan seperti itu. Penilaian yang lengkap tidak sekedar tes saja itu tadi. Namun ada penilaian kinerja performance assessment. Itu juga nanti yang kita lihat. Nah, penilaian alternatif itu yang nanti menjadi itu juga termasuk di dalam ini. Ya, penilaian kinerja misalnya menulis essay, melakukan percobaan, melaksanakan proyek, memecahkan masalah di proses. Terus penilaian juga mengarah ke keterampilan tinggi, dan apa yang kita lihat ya. Jadi nanti kalian juga membuat soalnya coba mengarah ke soal-soal seperti itu. Menggunakan pilihan ganda dengan opsi jawaban yang lebih banyak. Tes diagnostik ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, kalau misalnya penilaian berbasis kelas itu sama seperti formatif bukan sih Pak? Kalau formatif itu kan penilaian ulangan itu formatif. Penilaian yang selama dilakukan dalam proses pembelajaran dan untuk memperbaiki itu kan formatif. Jadi formatif itu bisa berupa penilaian berupa tes. Ya, kalau tes itu adalah penilaian apa yang berupa tertulis ya, bukan kinerja berupa tes. Itu yang dilakukan di dalam masa pembelajaran dan untuk memperbaiki itu namanya formatif. Kalau sumatif itu kan ujian. Jadi kesempatan untuk memperbaikinya sudah tidak ada. Karena ujian itu kan sifatnya sekedar bahwa dia kalau berhasil lulus, kalau tidak berhasil dia tidak lulus. Tidak ada kesempatan untuk evaluasi. Bu Yeti mungkin bisa tambahkan Bu, bisa tambahkan. Iya, iya. Apa sih tadi namanya apa yang ditanyakannya ujian? Boleh diulangi pertanyaannya, Neng? Penilaian berbasis kelas sama penilaian formatif dan sumatif itu bedanya seperti apa ya Bu? Soalnya saya baca formatif itu bagian dari penilaian berbasis kelas juga. Ya, formatif itu kan gini.
kapan dilakukan formatif ya, mengapa harus dilakukan formatif. Nah, formatif itu pada saat kita seorang guru ngajar gitu ya, satu KD selesai, maka kita harus ukur kemampuan KD itu gitu ya. Nah, itu namanya ujian formatif gitu ya. Ulangan formatif ya. Nah, lalu maju lagi ke KD yang kedua, selesai KD kedua, ulangan formatif lagi, maju ke KD ketiga, ulangan formatif lagi. Nah, beberapa KD nanti kan sekolah mengarahkan mau UTS bersama atau apa ya, Ibu nggak tahu kalau di sekolahan. Nah, baru beberapa KD itu kita gabung tuh, namanya ujian sumatif yang tadi dikatakan sama Pak Han gitu ya. Nah, yang berbasis kelas itu yaitu jadi sesuai apa yang diberikan di kelas. Ya. Baik, Bu. Yang Terima berbasis kasih, Bu. itu sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi itu memang formatif, sumatif yaitu berbasis kelas yang ada di kelas. Gitu. Ujian-ujian yang dilakukan yang ada di kelas. Seperti tadi Pak Han katakan ada ujian kinerja, ada bukan ujian, ada tes kinerja, ada tes sikap gitu kan. Nah, itu termasuk itu berbasis kelas. Jadi tetap kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, ini tadi mungkin juga bagian dari jawaban pertanyaan Amira tadi ya. Penilaian itu pendekatannya ada as learning, for learning, of learning, assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Jadi yang di bawah ini adalah fungsinya formatif nih, di bawah sama di tengah nih. As learning sama for learning ini adalah fungsi formatif. Jadi hasilnya itu bisa dipakai untuk juga menganalisa kecapaian KD-nya, indikatornya, kemudian evaluasi di siswanya maupun guru dalam cara belajar mengajarnya. Nah, kemudian kalau sumatif yang di atas of learning, jadi untuk menentukan kelulusan. Ya, nanti kalau kalian lihat ada fungsinya ada assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Itu ya. Disuruh dibaca di permen, karena ya ini penjelasannya ada. As learning, Ya. for learning, sama apa dari permen. Itu di materi yang saya berikan juga ada ya, coba dilihat nanti di materi. Ini kemarin sudah sama Ibu sudah dijelaskan. Ya. Nah, ini sudah ya, mereka sudah. Ini sudah. Nah, jadi proses belajar mengajarnya harus mengandung kognitif, promotor, afektif maupun emosional. Nah, kemudian ini hanya sekarang yang berubah bahwa sudah tidak ada UN ya, ujian sekolah masih ada karena sekolah yang menyelenggarakan. Jadi mungkin nanti Permendikbudnya akan diubah tentang bagian pihak pemerintah yang di Permendikbud masih dibilang menyelenggarakan UN, kisi-kisinya dibuat oleh BNSP segala macam itu kan sudah nggak ada ya. Nanti rasanya Permendikbud akan berubah dari situ. Kayaknya permennya belum siap ya, udah keburu diganti ya Pak ya. Iya, kalau dulu kan Permendikbudnya masih berlaku, tapi sudah nggak ada komponen-komponennya itu. baru diganti. Nah ini fungsi penilaian untuk quality control, standar kompetensi minimal. Kita kan ada standar kompetensi minimal kan. Kemudian untuk memotivasi pada siswanya itu, jadi jangan sampai penilaian itu membuat siswanya mungkin kan dengar ya ada siswa yang mungkin kalau siswa anak sekolah ada nggak sih penarikan nggak sih malah membuat dia depresi kemudian misalkan sampai bunuh diri gitu.
Kemarin kan kita dengar ada mahasiswa yang melakukan bunuh diri ya, mahasiswa S2 atau apa gitu, karena saya nggak tahu apakah karena tugasnya atau karena hal-hal lain. Nah itu jangan sampai tugas-tugas di sekolah itu membuat anak stres seperti gitu ya. Kemudian ada public accountability bahwa ini terbuka untuk ke semua orang, untuk ke publik dan orang tua, untuk ke siswanya, stakeholder-nya. Hanya kalau yang asesmen nasional itu tidak terbuka, lain itu, karena itu bentuknya bukan untuk penilaian, itu adalah untuk mapping, untuk mapping. Jadi itu tidak akan misalkan siswanya dibilang, lu dapat nilai jelek, asesmennya jelek banget, berarti misalkan jadi dibully, itu enggak, karena nanti nggak pakai nama, cuman pakai dari sekolah mana gitu. Nah, kemudian penilaian juga berfungsi untuk seleksi. Nah, kalau untuk seleksi ini, ya ini semacam sumatif, karena lolos atau tidak kan, lulus atau tidak. Jadi tidak ada istilahnya dipakai untuk perbaikan diri, tidak. Palingan kalau memang si anak merasa, wah nggak lulus sekarang, belajar lagi lebih giat untuk tes berikutnya gitu. Untuk diagnostik. Jadi di Permendikbud juga ada bahwa penilaian itu dipakai oleh guru untuk menilai, untuk mendiagnosa. Untuk legitimasi pengakuan ini ijazah ya. Oke. Nah ini yang tadi pengertian as learning, for learning, dan of learning. Ini ya. Jadi penilaian kalau as learning selama pembelajaran itu menyusun siklus perubahan. Oke. Nah, ini adalah istilah-istilahnya yang sekarang mungkin nggak dipakai istilah ulangan, tapi penilaian harian atau apa gitu. Ya, tinggal istilah-istilahnya aja lah. Yang penting di dasarnya bahwa kalian harus belajar membuat butir-butir tes, kemudian butir-butir penilaian untuk yang alternatif tadi. Oke. Sekarang kita lihat satu lagi yang tentang di sini ada komentar nggak? Ada pertanyaan nggak? Saudara, tadi yang disampaikan sama Pak Han, sebetulnya Pak Han itu menarik juga, bisa menjadi salah satu variabel-variabel untuk skripsi. Jadi tadi fungsi penilaiannya ada diagnostik, ada apa tuh tadi motivasi atau apa gitu. Tadi kan ada beberapa poin. Iya. Bisa salah satu untuk jadi variabel skripsi, saudara. Jadi pada saat saudara kuliah begini, kalau orang pendidikan tuh harus jeli. Makanya coba searching skripsi orang-orang itu seperti apa gitu. Dari penilaian seperti ini bisa ada yang diangkat dari skripsi. Ayo saudara, ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan? Kayaknya masih. Nah ini memang kelas ini karakteristiknya banyak tidak aktif gitu Pak Han. Tidak banyak. Harus banyak dipancing juga nggak pada keluar itu. Oke, kita lihat tadi kan dikatakan ada tren pendidikan penilaian berbasis kelas harus mengikuti tren pembelajaran saat ini. Trennya seperti apa sih? Nah, kita tahu bahwa sekarang ini ada skill abad 21 ya, 4C ya. Ada critical thinking, ada creativity, ada communication, information skill ya, ada collaborative skill. Nah ini tentunya kalau
penilaian hanya menggunakan penilaian tertulis tes saja, kolaboratifnya nggak bisa pegang ya. Karena kalau hanya penilaian berbasis tes saja, critical thinking mungkin bisa, tergantung tesnya, soalnya kayak apa. Kreatif mungkin juga bisa. Tapi communication sama itu sama kolaboratif nggak bisa tercapai. Jadi itu baru bisa tercapai kalau penilaiannya menggunakan penilaian alternatif, penilaian performance, penilaian portfolio, itu baru capai itu. Jadi harus menggunakan penilaian yang dari berbagai macam cara ya supaya strategi ini tercapai. Nah, kemudian coba kita lihat arah pengajaran tradisional yang mungkin nggak tahu nih kalian masih angkatan kalian waktu SMP SMA apakah masih termasuk tradisional atau sudah menuju ke abad 21? Harusnya di beberapa sekolah sudah menuju ke abad 21. Kalau zaman saya masih mungkin masih yang tradisional ya, yaitu psikiatris, ceramah, hafalan, gaya Islam. Nah sekarang yang untuk abad 21 itu, kalian ada ingat nggak waktu kalian SMA, kira-kira ada nggak penilaian atau project-project based waktu di SMA atau SMP? Ingat nggak? Atau semua nilai-nilai cuma ulangan-ulangan biasa aja? Ingat Pak, ada Kalian Pak. masih apa, Amir? Kayak yang kolaboratif gitu, terus menyelesaikan soal-soal high order thinking, skill gitu. Sama Kamu bikin sekolah di mana? Waktu SMA di di SMA mana? 7 Depok, Pak. Depok ya. Depok udah termasuk kota, bagus dong kalau. Nah ini Pak Han menarik juga ya apa itu namanya karakteristik abad 21 itu sebagai bahan skripsi saudara. Pokoknya variabel itu bisa saudara ambil, critical thinking, kolaboratif, apalagi tadi communication ya, sama creativity. Mengukurnya bagaimana itu kalau saudara mau mengukur anak yang kreatif, anak yang critical thinking gitu loh. Itu nanti harus dicari ininya, apa namanya, indikator-indikatornya. Tahan, kalau di S2 ya, memang ada. Jadi kalau di S1 kan kita, ini sebenarnya kita ngajarkan bagaimana penilaian ya, assessment gitu. Tapi assessment itu kan tidak sampai ke instrumen penelitian. PS2 ibu kan ngajar instrumen penelitian. Nah, jadi untuk mengukur critical thinking, kolaboratif gitu kan, itu harusnya mah ada ini tersendiri lagi untuk kita cuma afektif, kognitif, afektif, psikomotorik ya, itu hasil belajar kan? Kan kita hanya ke hasil belajar ya. Padahal masih banyak lagi variabel-variabel lain yang harus kita ukur. Ya, ada lagi teman-teman yang punya pengalaman waktu SMP atau SMA masih ingat? Tutor sebaya termasuk nggak sih Pak? Apa? Tutor sebaya. Tutor sebaya itu termasuk kan? Tutor sebaya. Tutor sebaya. Ya, termasuk. Ya, termasuk. Jadi ikut mendaya gunakan kemampuan komunikasinya juga kan? Ya, jadi saya ingat pada waktu beberapa tahun lalu saya ngajar di salah satu sekolah internasional, itu ngajar science ya, itu hampir di 1 tahun itu kita punya minimal 2 kali tuh ada project ya, project untuk anak-anak
semua pelajaran. Dan kemudian nanti ada ditampilkan portofolionya, itu ditampilkan ke orang tua murid, ditampilkan. Nah, pada waktu itu saya membuat, kalau untuk yang anak kelas 11 ya, kelas 11 itu kita membuat tentang ini semacam makhluk gitu loh. Jadi magnetic levitation. Jadi, anak-anak membuat membeli magnet dan dirangkai, kemudian dibuat semacam prototipe maglev, seperti itu. Kemudian juga ada yang membuat mini generator air. Jadi kita jatuhkan air dari ember gitu di ketinggian, dan itu memutar pumparan menghasilkan listrik. Nah itu di situ kita lihat kreativitasnya mereka, terus collaboration-nya, communication-nya, gitu kan. Nah, itu menarik. Jadi, jadi penilaiannya tidak hanya sekedar tes, kemudian angka dari tes itu yang menyatakan dia naik kelas atau tidak. Nggak hanya tes itu bobotnya kecil sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, harapan untuk pengajaran sains saat ini harus lebih menarik, atraktif, ya, membuat siswa melek ilmiah, terus berkontribusi pada pengembangan kecakapan hidup, dan menumbuhkan kreativitas tampilan. Nah, itu tadi, yang 4T tadi kan arahnya ke arah 4T itu. Nah, sekarang kalian nantinya akan jadi guru, apa yang bisa dilakukan? Nah, kalian harus membuat pembelajaran yang nggak ngawang-ngawang, jadi ada konseptual, bisa dilakukan atau bisa dilihat contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, terus mengarah ke hot, ya, jadi soal-soalnya mengarah ke hot, dan jangan hanya tesnya mengarah ke hot, tapi pada waktu pembelajarannya, pada waktu tugas-tugasnya juga mengarah ke hot. Dan kemudian pengajaran sains berbasis TIK, karena sekarang ini zamannya TIK ya. Dulu saya ingat sekali, dulu pada waktu saya baru berkeluarga itu saya tertarik dengan ada buku ensiklopedi itu. Wah, mahal banget. Gimana caranya supaya saya mulai punya itu ensiklopedi untuk nanti kalau untuk anak, kayaknya menarik banget. Akhirnya saya coba membeli itu dengan cara, waktu itu ada cara jual dulu, baru kemudian berhasil jual 10 maka dapat satu set gratis gitu ya. Nah, saya waktu itu berhasil dapat satu set gratis. Itu yang saya wariskan sampai sekarang masih ada tuh di lemari. Meskipun tidak begitu terpakai karena ICT-nya ternyata berkembang tinggi, maka ensiklopedi berbentuk buku ternyata nggak menarik. Sekarang ada Encarta ensiklopedi kan? Iya kan? Kalau ensiklopedi berbentuk buku, bukunya tebal-tebal memenuhi lemari itu, ada gambar proses gunung berapi. Sekarang lebih menarik dengan Encarta, proses gunung berapinya itu berupa animasi, simulasi, iya kan? Tapi ya itu perkembangan TIK. Nah, Pak Han, memang kita buat soal juga nantinya pakai seperti itu. Karena produk akhir kalau bisa berupa kumpulan soal per KD gitu ya, tapi pakai animasi, ya pakai apalah, pokoknya pakai IT gitu Pak Han. Saya nggak tahu di yang bagusnya pakai apa. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa nih, nanti buat soalnya bukan nggak semata soal itu
soal tertulis yang di PDF kan gitu loh. Ya, betul, betul. Ardi, apakah masih enakan pakai program yang kemarin atau pakai yang lain? Ada model lain nggak, Ardi? Mana Ardi? Hadir Bu, hadir. Hadir, Ardi. Coba Ardi kemarin tuh Iya, pakai survei ya, Pahan. Yang lalu pakai survei. Nah, apakah kalau soal pakai survei enak nggak gitu? Atau pakai program lain lah biar kamu tambah pinter. Kemarin kan udah pada pinter pakai survei. Coba dicari ya Ardi ya. Kalau memang Kemarin bisa, buat soalnya itu jangan istilahnya memindahkan PDF yang ada gambar. Itu minimal banget lah. Soal tanpa gambar itu soal istilahnya apa? Pur soal ya. Pur itu miskin ya. Soal yang miskin kalau cuman kalimat aja nggak ada gambar. Soal sekarang minimal ada visualisasinya, gambarnya itu minimal. Gambar bisa. Tapi itu kalau hanya kalau baru memindahkan PDF dengan gambar itu masih soal standar saja. Harus yang lebih kalau memang bisa buat soal dengan apa? Sekarang ini kan dengan komputer based test ya. Ya. Jadi memungkinkan soal yang beranimasi. Memungkinkan soal beranimasi. Oke, ini nggak ada gambaran nggak sih Ardi? untuk saat ini masih sama yang Microsoft Suisse kemarin sih Bu. Cuma kemarin itu ada pelatihan juga dari BEM, itu pelatihan Microsoft juga, itu pakai salah satu aplikasi di Microsoft itu pakai video Bu. Jadi biasanya kalau kita nonton YouTube itu ada iklannya ya Bu, ada iklannya itu bentuk komersial gitu. Nah kemarin itu ada bentuk pelatihan dari BEM itu pelatihan aplikasi Microsoft, ada video materi buat video materi pembelajaran. Nanti di tengah-tengah video materi pembelajaran itu ada iklan, tapi iklannya itu bentuk-bentuk soal-soal yang udah dibuat gitu sih Bu. Itu dari Pak Lari juga idenya. Oh iya. Ya nanti lihat aja lah, kamu timbang-timbang ya. Bukan Ardi aja, yang lain juga nyari ya supaya kita punya produk yang bagus ya, yang menarik. Gitu kan ya Pahannya? Iya. Nah, jadi seperti gitu. Jadi misalkan seperti gini, kalau soal, misalkan saya pernah menunjukkan soal benar salah ya, soal benar salah itu dengan saya kasih gambar ada seorang orang dewasa ya dengan anak saling dorong di arena ice skating. Nah, soal ini, kalau soal ini saya pakai di arena ice skating gitu, kemudian anak lagi diam saling mendorong dengan orang dewasa. Nah, soal ini bisa jadi soal yang jelek kalau soal ini dipakai untuk soal nasional. Mungkin anak di pedalaman Kalimantan atau di pedalaman Papua nggak ngerti ice skating, ya kan? Jadi kalau soal ini konteksnya untuk soal nasional, ini jadi soal yang jelek. Tapi kalau soal ini katakan konteksnya untuk anak Jakarta, maka anggap semua sudah mengerti soal ice skating itu, ya kan? Nah, kemudian pada waktu itu pertanyaannya adalah ibu dan anak ini saling dorong, maka kemudian anak menderita gaya yang lebih besar karena ibunya lebih kuat. Benar atau salah? Nah, itu kan ada gambar kan? Kalian terbayang nggak kalau itu bukan gambar, tapi video? Jadi coba perhatikan video ini. Jadi kalian berimajinasi ya. Ada video dimulai di titik tengah dari arena ice skating, ibu dan anak saling tangannya mendorong begini. Pertama diem dulu, kemudian saling mendorong. Kelihatan si anak bergerak lebih cepat dan lebih jauh daripada si ibu.
Nah, kemudian pertanyaannya adalah, si anak menderita gaya lebih besar daripada si ibu. Benar atau salah? Dari gambar kan terlihat tuh bahwa si anak terlempar lebih jauh kan. Nah, anak mungkin peserta didik mungkin cenderung menjawab benar karena alasannya apa? Itu terlihat anak terlempar lebih jauh. Ya, menurut kalian benar atau salah? Masih ada pengaruh gaya lainnya ya, Pak? Gaya apa? Orang pertanyaannya Gaya benar atau gesek. salah kok. Pertanyaan Maksudnya cuma belum benar tentu atau salah. belum tentu benar, Pak. Masih harus dilihat. Oh, nggak ada Kan angka-angkanya pilihan ya, Pak, jawabannya soalnya. benar atau salah, terus beri alasan gitu loh. Pilihan jawabannya cuma itu. Masa kamu jawabnya belum tentu Iya, benar. iya, Pak. Kan pilihannya lingkari B kalau benar, lingkari S kalau salah. Terus pertanyaan berikutnya, alasannya apa? Ini kan bentuk soal BS nih. Ih, anak mahasiswa tingkat berapa aja masih susah jawab ini, Bu. Gimana anak SMA nih, Bu? Ya, paham. Ini masih ada di ruangan atau udah pada nggak ada sih? Emang kelas ini, Pak, ini kelas ini Masih. namanya itu suruh semua. Dibuka. Ini nih soalnya nih saya tunjukin nih. Aduh, tobat deh. Amalia, ada nggak Amalia? Buka semua video. Mira, Mira nih. Ayo, buka video. Amalia, mana Amalia? Ayo. Bu, dari tadi on cam. Ya, oh, ya, siapa yang on? Buka. Dari tadi on cam, Bu, cuman nggak tahu kemana ya. Ayo tadi jawabannya apa jadinya? Udah fokus sekali, paham? Nih, saya kasih lihat soalnya nih. Nah, tuh, bentar, salah. Nih, coba lihat. Lihat nggak? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, itu pertanyaannya. Ini kan, ini soal bukan yang terbaik. Ini soal lumayan bagus lah. Karena ada gambar, ada stemnya, ada penjelasan soalnya. Ya kan? Coba kalian bayangkan kalau nggak ada gambar. Jadi bayangkan ada ibu dan anak di arena ice skating. Saya udah bilang ya bahwa soal ini khusus untuk anak kota aja nih, anak Jakarta. Kalau untuk nasional ini soal jelek. Nah,
anak itu saling mendorong satu sama anak ibu dan anak saling mendorong satu sama lain. Maka yang terjadi adalah satu, anak akan terdorong ke kiri dan ibu diam tidak bergerak. Benar atau salah? Kemudian dua, anak terdorong ke kiri dan ibu terdorong ke kanan. Benar atau salah? Berikutnya ada pertanyaan berikutnya. Anak menderita gaya dorong yang lebih besar daripada ibu. Karena ibu lebih kuat. Kalian ngebayangin soal ini, kalau kemudian setelah anak menjawab ini, ya, setelah menjawab, kemudian page berikutnya ada simulasinya tuh, ada filmnya ibu dan anak mendorong ini, itu yang kejadian yang sebenarnya. Coba kalian jawab tuh pertanyaan 1 dan 2 jawabannya apa? Bu Yeti nggak ada yang jawab lagi, Bu. Iya, gimana sih? Yuk, Salah bukan, Pak? Hah? Salah benar. Nomor satu salah. apa? Dua Nomor benar. 1 salah. Satu salah. Terus? Satu salah, dua benar. Nomor Nomor 2 satu salah. benar. Apa? Benar. Nomor 2 benar. Alasannya apa? Nomor 1 alasannya apa? Nomor 1 akan ada berlaku hukum Newton 3, Pak, aksi dan reaksi. Walaupun ibunya itu dorong anak ke kiri, pasti akan ada gaya juga yang mendorong ibunya tuh ke belakang, Pak. Karena kan itu meluncur ya. Saya mikir begitu, Pak. Kayak begitu. Ya. Nah, Nomor 2? alasan penguatan nomor 2 ya itu tadi, Pak. Penguatan juga di hukum Newton 3 tadi. Karena ibunya mendorong ke kiri, otomatis akan ada gaya juga yang mempengaruhi gerak ibu, sehingga ibunya itu terdorong ke belakang. Ya, terus nomor 3, anak terdorong lebih jauh, berarti lebih menderita, gayanya lebih besar. Kalau kemudian kalian terbayang nggak, kalau soal nomor 3, itu bukan gambar, tapi video. Maka video itu terlihat anak terlempar lebih jauh. Misalkan titik tengahnya itu dikasih tanda ya, ada satu garis. Maka lihat anak kedorong mungkin 2 meter, ibu cuma kedorong sedikit. Maka kemudian pertanyaannya, anak menderita gaya lebih besar. Nah, kira-kira gimana? Ya, jadi coba lihat. Kalian lihat bentuk soalnya kan? Bahwa soal yang, kalau soalnya pakai ininya, gambarnya ini jadi video, itu soal yang paling bagus. Ya, kalian aja konsep fisikanya masih agak ragu-ragu. Tadi Ardi udah bilang, ini hukum Newton ketiga, aksi sama dengan reaksi. Ya, anak sama ibu sama-sama gayanya, nggak ada anak menderita gaya lebih besar. Sama. Kalau pertanyaannya kemudian, kenapa anak terlempar lebih jauh? Sedangkan ibu cuma terlempar katakan berapa senti aja, anak bisa terlempar 1,5 meter atau 2 meter. Karena F sama dengan MA. Ya kan? Gayanya sama, Ya, F-nya sama. M-nya siapa yang lebih gede? M-nya. Nah, ibunya lebih gede, berarti A-nya kecil. Anak A-nya lebih besar. Ya kan? Supaya F sama dengan MA kan? Nah, ya. Jadi, coba. Soal benar salah bisa HOTS nggak? Bisa, ini HOTS. Ya, ini contoh aja. Jadi nanti kalian coba buat soalnya seperti gitu ya. Ini baru contoh sedikit, kemudian oke, kita lanjutkan ini. Kita lanjutkan. Jadi kalian harus menggunakan TIK ya, menggunakan TIK dalam penyampaian maupun dalam. Kemudian ada forum kerjasama guru MGMP. Ini membuat kalau guru-guru yang kreatif bisa saling bertukar. Yang tadi Ardi bilang tutor sebaya. Nah, ini ya
sebaya guru sama-sama guru kan. Nah, tutor sebaya kan berarti bisa siswa yang sebaya atau guru yang sebaya. Pengajaran dengan pakem, pengajaran atraktif, menarik, ya. Nah, kemudian melek tentang penilaian penting. Jadi kalian nanti sebagai guru harus melek literasi penilaian itu, literasi itu pengertiannya. Terancam pahami prinsip-prinsip dasar penilaian yang baik. Penilaian yang baik itu saling terkait dengan pembelajaran yang berkualitas. Jadi nggak ada penilaian yang baik tanpa pembelajaran yang berkualitas. Jadi kalian jangan menuntut penilaian yang baik dengan host dengan segala macam, tapi pembelajarannya nggak baik, ya percuma, ya kan? Jadi saling terkait bahwa penilaian yang baik terkait dengan pembelajaran yang berkualitas. Penilaian yang baik itu penilaian menyeluruh, tidak hanya penilaian yang hanya berdasarkan tes saja. Nah, di masa depan fungsi penilaian itu sebagai alat pengajaran, menjadi informasi. Oke. Nah, kemudian ini assessment in learning science fokus di prosesnya, metodenya dengan assessment berbasis kelas tadi, bahwa assessment berbasis kelas itu pertanyaannya adalah tidak hanya semata dengan tes, tapi ada penilaian kinerja dan alternatif, ya. Ada group self and peer assessment. Jadi penilaian sebaya itu penilaian diri. Nah, assessment-nya juga berdasarkan learning outcome, pembelajarannya mau menghasilkan apa jika diberikan, tidak hanya tes saja. Oke. Kita ini penjelasannya fokus pada 4C, penasaran, terus penilaian otentik, penilaian kinerja, gitu ya. Oke. Kemudian target pencapaian yang penting, bahwa penguasaan siswa atas pengetahuan materi pelajaran. Jadi penilaian tertulis, testing juga penting. Tapi aplikasinya terlihat dari bahwa siswa selain secara pengetahuan paham juga bisa. Kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan itu untuk bernalar dan menggunakan masalah. Ini kelihatan kalau pada saat siswa mengerjakan portofolio atau proyek, ya. Nah, kemampuan untuk mendemonstrasikan keterampilan terkait pencapaian. Kemampuan menciptakan produk ini dan proyek ini pasti lebih tinggi. Makanya kalau ada sekolah yang mengadakan science project, itu bobotnya akan tinggi. Kemudian pencapaian aspek tertentu, sikap, minat, kehidupan motivasi, jenisnya, seperti itu. Nah, penilaian otentik apa sih artinya? Menurut American Library, itu proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, sikap peserta didik, ada aktivitas yang relevan. Untuk dari Peace O'Malley, untuk assessment yang mencerminkan pembelajaran, prestasi, motivasi, sikap siswa terhadap berbagai aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Bikin sebagai memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencerminkan prioritas tantangan dalam aktivitas. Jadi ini pengertian penilaian otentik, penilaian secara menyeluruh, ya. Ya, otentik adalah metode evaluasi di mana siswa melakukan tugas-tugas kehidupan nyata untuk menunjukkan kemampuan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan relevan. Jadi ada tugas siswa, tugasnya bersifat membuka peluang siswa untuk berkreativitas, ya, berkreasi. Ada rubrik penilaian. Menilai penguasaan dan pengetahuan dan kemampuan siswa, memberikan pengalaman unik untuk siswa. Nah, mungkin bisa kasih contoh nggak nih kapan? Misalkan, anak-anak coba kalian
buat rangkuman misalkan peralatan di rumah yang menggunakan prinsip-prinsip fisika. Sebutkan minimal 5 peralatannya apa, prinsipnya apa. Nah, seperti itu ke anak kelas 10 atau kelas 11. Kemudian ada anak yang hanya membuat 5, benar-benar persis 5. Ada anak yang menampilkan bahkan bisa 10 atau 15 dan benar semua. Nah, tentunya bobot penilaiannya beda. Kan apa aja? Ada anak yang bilang rice cooker, lampu, dan seperti gitu kan. Pompa listrik. Apalagi? Ada anak yang sangat kreatif sekali. Dia bilang gunting. Kasih fotonya ditempelin di situ. Gunting kuku, tempelin lagi di situ. Prinsipnya apa gunting sama gunting kuku? Ada lagi sapu, ditempelin di situ. Prinsip sapu apa? Semua yang barusan saya sebutin tuh prinsip-prinsip pesawat kan? Ya kan? Nah, gimana cara orang menyapu? Nah, cara orang menyapu kan pegang ujungnya, pegang sapu kebun ya. Kalian pernah lihat sapu kebun nggak? Bukan sapu ijuk loh, sapu kebun, sapu lidi yang tersapu kebun. Linggis misalnya. Wah itu anak kreatif banget tuh. Jadi nggak hanya semata-mata pelajaran listrik. Jadi kalau anak yang kurang kreatif kan cuma nyebutin alat listrik aja tuh. Mungkin di rumahnya dia fotoin semua tuh, rice cooker, mixer, semua alat-alat listrik, televisi dia fotoin semua. Tapi nggak terpikir untuk gunting kuku, gunting pisau, nggak terpikir. Padahal kan itu prinsip dari bidang miring, bidang nasib, tekanan, ya kan? Nah itu mungkin bisa jadi tugas siswa kan. Jadi bagaimana membuat pelajaran fisika itu menarik, tidak hanya sekedar hitungan saja yang sekarang bobot penilaiannya harus paling mudah. Pak Han, Ya, saya Ibu. lihat buku fisika lama gitu, buku fisika lama tapi dari luar. Jadi belajar fisika itu ada kecoa mati. Kecoa mati itu kan terlentang begini ya, terlentang. Lalu ditarik tuh sama beberapa semut. Ditarik, jadi yang satu narik dari depan, yang satu ngedorong dari belakang gitu, ada yang dari pinggir. Itu coba suruh dihitung gayanya itu fisika. Jadi kalau kita kan ya seperti tadi Pak Han beri contoh, ada alat-alat listrik yang modern aja dilihat, tapi ini buku jeli gitu ya, gaya dorong, gaya tarik itu kecoa mati ditarik semut gitu. Itu kan pikiran gitu, itu kan makanya kalau di SMP, di SD integrated itu yang begitu sebetulnya, yang integrated itu. Jadi fisika, kimia, biologi itu menyatu. Nah itu tuh di kita nggak ada ahlinya karena orang belajarnya misah-misah, fisika ya fisika, kimia ya kimia gitu. Jadi guru SMP tuh berat karena nggak ada contoh kayak gitu. Kayak gaya kita kan biasanya pahan tuh kalau ada gaya, ada katrol gitu ya pahan ya, katrol. Yeah. Terus ada benang ditarik ke bawah, bebannya ditambah satu kan gitu ya. Kalau kita kan ada kotak, ada persegi kotak dihubungkan dengan katrol, katrolnya kasih beban. Kalau ini enggak di buku itu, orang yang patah tulang di rumah sakit di katrol tuh, jadi untuk supaya tulangnya kembali ke tempat asalnya, katrolnya itu dibebani berapa dulu, berapa sampai dia plak nanti kembali. Coba soalnya tuh kayak begitu, kalau kita enggak kan di buku-buku fisika kita. Nah ini yang masih miskin, benar Pur, kata Pak Joko tadi. Pur dengan permasalahan fisika yang kaku dengan contoh-contoh laboratorium. Kan yang begitu contoh di laboratorium. Dengan kehidupan nyata ini memang agak masih miskin lah gitu ya, paham ya? Iya.
Ya, nah mungkin sementara dengan kemajuan teknologi komputer, internet, gitu ya, kita googling dulu aja. Kita Ya, pakai prinsip ATM aja. ATM itu apa? Ya amati dengan cara googling itu, amati, tiru, kemudian modifikasi sesuaikan dengan kondisi. TM, amati, Iya, tiru, TM, gitu loh. Jadi yang itu kan banyak tuh, misalkan di Khan Academy atau apa gitu, yang penggunaan materi-material sederhana, bahan-bahan murah meriah untuk menunjukkan apa prinsip fisika gitu ya. Kalau sementara kita kayaknya nggak terpikir, nggak ada ide kayaknya apa ya. Nah, paham. ide itu kan bisa dibangkitkan, Iya, ya Ibu. iya. Ini kan di buku kita juga ada tuh yang kepikiran main golf gitu ya kan, jadi tahapan apa tuh stick golfnya yang tek 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 gitu kan, ada tuh yang ada di buku apa tuh, ada yang seperti itu. Lalu yang main golf atau interferensi itu kelihatannya di air kayak gitu. Kita masih langka lah kita ini contohnya. Benar-benar di Pahan kita miskin contoh-contoh gitu. Kalau itu tuh apa tuh yang muter itu orang yang tari balet muter gitu kan, apa itu ke sentrifuga atau contoh apa gitu, ada tuh yang tari balet. Jadi yang begitu-begitu yang jadi contoh. Nah ini yang mahasiswa kita kesulitan. Nah, jadi karena kita nanti mungkin sudah banyak juga yang TBT ya, jadi computer based test gitu kan, jadi memungkinkan untuk soal atau jawabannya berupa animasi. Mungkin. Jadi kalau kalian membuat TBT yang hanya standar saja, hanya seperti halnya PDF, mem-PDF-kan soal yang tertulis jadi PDF ditampilkan berupa PDF atau berupa gambar saja, itu masih minimal banget. Ya itu nggak ada kreativitas yang muncul. Oke, ada pertanyaan? Saya capek juga nih ngomong terus nih, anak-anak yang ngomong dong. Kalau dulu pernah saya tuh membawa lagi zaman pas Kuliah Bima di kebunnya biologi yang di Jalan Raden Inten. Tapi pernah dengan Pak Hanjabon siapa saya bawa ke Cipayung, ke mahasiswa disebar aja di situ, tolong. Ada jembatan, ada sungai Ciliwung, ada kebun, ada apa, disuruh cari mengidentifikasi konsep-konsep fisika gitu. Memang sih mereka kalau duduk terus ini aja nggak kepikiran. Nggak tahu nih kalau searching di internet gitu ya, pakai ATM aja kata Pak Hanjoko, ya dicoba aja lah pakai ATM juga supaya nanti lama-lama ada idenya ya, paham ya. ATM. Ibu tuh kadang masih lupa, kita bilang ATM dia inget amati tiru gitu ya. Modifikasi. Ya, di ATM jadi, ya, saudara. Ya itu juga jadi, iya, anak-anak kalau dikasih tugas seperti itu tadi ya, kalau nggak terbiasa, pasti anak-anak coba kalian foto alat-alat yang mengandung konsep fisika di rumah, misalkan seperti gitu ya. Kalian bayangin deh kalau kalian pada waktu SMA disuruh kayak gitu, pasti yang terpikir cuma televisi, lampu, mixer yang mengandung listrik gitu. Tapi yang tadi saya bilang, sapu enggak, gunting, kepikir nggak gunting? Gunting kuku, kepikir nggak bahwa itu kan sebenarnya pesawat? Iya kan? Iya, pesawat sederhana. Kebanyakan terpikirnya adalah itu tadi, bahwa fisika itu ya hanya mengandung listrik gitu ya. Nah, nggak jadi masalah, tapi kalau gurunya kreatif, mulai itu mungkin awal-awal tugasnya anak belum bisa mikir kreatif, itu bagian besar, pasti 1-2 ada gitu ya. Kalau kalian udah jelaskan, terani, tugas berikutnya pasti akan anak-anak menjadi lebih terbuka pemikiran, lebih kreatif gitu. Nah, kreativitas itu memang ada yang dari sononya udah kreatif, ada yang perlu
apa namanya Dilatih. Ya. dilatih, iya, dilatih seperti gitu. Nah, nanti kalau kalian jadi guru ya itu dari tugas-tugas, dari tes, TF. Nah, itu untuk melatih yang 4C itu. Jadi 4C itu harus dilatih oleh gurunya, jangan cuma menuntut dari siswanya aja, nggak bisa. Nah, kalau kitanya sendiri masih kurang ini ya itu kurang ide atau apa gitu ya, itu caranya dengan ATM tadi, googling aja kan, seperti gitu. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan, apa tuh? Ini keresahan saya di PBA kemarin sih Pak. Saya dapat materi itu yang termodinamika ya Pak. Iya. Yang sebagian besar referensi soalnya itu sama kayak yang banyak beredar sampai sekarang gitu Pak. Dan akhirnya stucknya di saya itu buat ngembangin ke AKM-nya itu. Kira-kira kalau pandangan Bapak sendiri terkait khusus materi termo lah atau materi-materi yang bahasanya kurang bisa dirilatkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana Pak? Termo tentang apa ya, hukum termodinamika gitu ya. Saudara Iya, di mobil itu kan itu bahan mobil itu juga termo kan ya. Pakai ada termo itu di mesin mobil, kulkas yang berhubungan dengan panas. Sebenarnya banyak ya memang saudara pada umumnya kita agak kesulitan. Kamu nggak nyoba searching di Google gitu, cuma soalnya seperti soal-soal yang ada di buku aja gitu ya? Iya Ibu, bahkan dari soal referensi-referensi yang ada di buku-buku perkuliahan pun ada sih, cuma ada yang beda gitu Bu. Tapi kayaknya cukup rumit untuk diterapin di soal anak SMA. Bahkan saya sendiri belum tentu bisa untuk mencahinya. Tapi biasanya saudara gini ya, kalau di kehidupan nyata itu kita asumsikan. Jadi kan kalau termo itu lebih ke satu sistem gitu ya. Ini ada sistem gitu, satu sistem. Nah, si sistem itu sebenarnya yang mempengaruhi misalkan hukum termo kedua gitu, itu yang mempengaruhinya banyak, tapi diasumsikan ininya gini, ininya gini gitu. Ya paham ya? Paham. Ya. Ya, diasumsikan gitu, disederhanakan saudara. Kan gini, kayak mobil bergerak lurus di jalan tol, tapi kan sesekali dia ngerem, ya, dengan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, sebenarnya si mobilnya itu tidak benar-benar tidak dengan kecepatan tetap, tidak. Dia pasti ada ada di remnya sedikit, ada di gasnya lagi sedikit. Nah, itunya diasumsikan dia berjalan rata gitu. Nah, itu yang harus saudara jeli mana yang harus diasumsikan. Itu enggak ya, Pak? Paham, mungkin Paham punya contoh yang bagus. Ya, mungkin apa namanya, kalau misalkan mau melihat bahwa adanya aliran panas gitu kan, saya pernah lihat itu ada video yang menunjukkan bahwa ada air dimasukkan butir-butir apa, kemudian dipanaskan, maka kelihatan aliran dari butir-butirnya itu, aliran konveksi gitu kan ya. Kemudian juga mungkin bisa dengan menggunakan katakan suatu acara api unggun, kemudian masak di dekat api unggun itu, maka panasnya itu ada bisa berapa cara dia berpindah transfer panasnya itu kan. Nah, seperti itu. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri lah ya, bagaimana kita coba melihat gitu, melihat dan mencari. Memang
Apalagi kalau misalkan topik-topik yang selama ini agak susah banget kayaknya cari ya. Misalkan contohnya gitu. Mungkin Ardi tadi bilang termo, mungkin kok kayaknya susah banget mencari apa gitu. Atau mungkin Kalau topik masih tentang banyak, termo masih banyak. ini hukum Kepler. Ya kan ada tuh kajian tentang hukum Kepler kan. Kira-kira apa ya? Nah, ya coba googling dulu deh, cari-cari. Dari situ kemudian bisa amati, tiru, ya kan? Nah, seperti gitu sih. Nah itu, jadinya nanti dengan ini kan nanti kita akan punya semacam bank soal yang akan kalian bisa pakai juga pada saat kalian praktek keterampilan mengajar ya. Seperti gitu. Soal benar salahnya juga bisa jadi trivia. Jadi soal benar salah itu bukan untuk mencari nilai, untuk ngetes gitu. Karena kalau untuk ngetes, ya kan, susah kita untuk menganalisa ini anak jawabnya benar ini karena memang ngerti atau karena nebak. Nah, jadi mungkin soal benar salah itu bagusnya dipakai untuk trivia di awal pembelajaran. Misalkan kita baru belajar hukum Newton tuh tadi seperti yang contoh gambar ibu dan anak di arena ice skating ya. Jadi kalian mengulang, coba anak-anak minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Newton ya. Apa aja coba sebutkan, misalkan seperti itu. Udah, nah sekarang coba nih ada gambar ini, mungkin ada video ini. Jadi untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman yang kemarin diterima. Nah itu saya sih menyarankan soal benar salah untuk keperluan itu, bukan untuk keperluan menilai tes formatif itu loh. Karena peluang untuk nebaknya terlalu besar. Ini Pak Han, jadi fisika itu memang ada yang coba ya kalau saudara lihat para ahli saat menemukan, dulu dikatakan kita kalau lihat real, kita ini kan hidup di dunia, di bumi ini serasanya diem. Dan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Logis toh, zaman masa lalu Aristoteles atau siapa, Plato gitu, itu mengatakan bahwa bumi ini diem. Matahari lah yang bergerak gitu ya. Nah tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka ditemukanlah ternyata matahari lah yang relatif diam, bumi yang bergerak. Nah saudara, kenapa perubahan konsep itu terjadi? Dulu diajarkan di filsafat IPA. Sekarang ada nggak yang mata kuliah filsafat IPA? Kamu ada nggak? Pernah dapat. Pernah dapat. Semester awal. Nah semester awal, nah itu filosofi belajar kemengapaan ya, jadi suatu konsep itu bisa berubah, bisa berganti. Nah sekarang jadi konsep itu ada yang real, ada yang abstrak. Kayak alam semesta itu kan abstrak, yang besar sekali dan yang kecil sekali. Nah seperti tadi yang dicontohkan Pak Joko, hukum Kepler itu apa ya contohnya gitu, kita agak sulit. Nah jadi ada sesuatu yang abstrak, ada sesuatu yang real. Ibu sih nggak tahu ya, kayak jet poster yang di paham apakah itu hanya memang rotasi aja, siapa tahu ada yang modelnya seperti hukum Kepler gitu, di mana ininya bergerak gitu ya, di R-nya titik utamanya gitu. Itu udah nggak begitu paham tuh permainan gitu. Mungkin orang lain tuh itu permainan di Ancol itu kan luar biasa, itu hukum fisika semua, malah lulusan fisika banyak yang bekerja di sana.
Ya paham ya, mahasiswa kita banyak yang terjadi. Jadi saudara, memang Ardi ya, ada yang bisa kita berikan contoh yang real, tapi ada juga yang memang itu satu konsep abstrak. Saudara berbicara visi, fusi itu kan abstrak. Habis itu kita main logika dan berpikir kritis ya itu. Dan apa biasa itu berpikir kritis. Kan kenapa model atom itu berubah ya? Kan model atom itu dulunya kan dikatakan atom adalah benda yang paling kecil gitu kan. Paling kecil, tapi kan itu zaman Dalton, lalu berubah. Setelah dicermati benda paling kecil, setelah ditemukan mikroskop dan lain sebagainya, oh ternyata itu paling kecil, tapi kayaknya ada apa ya, muatan positif dan negatif yang bercampur. Nah itu kan ada perkembangan, jadi pemengataan dia jadi berubah suatu konsep itu berubah. Nah itu kan lebih ke peralatan teknologi. Jadi ada yang butuh sama logika dan berpikir kritis. Ada juga yang memang itu ya. Jadi saudara harus bisa memberikan contoh-contoh real dan contoh-contoh abstrak. Itu ya, siapa Ardi? Ini Ibu Yati cuma ingatnya Ardi aja nih, yang lain diam aja sih nih. Wah, ininya Ardi dan yang apa malah yang sekarang Oh gitu ya. Siapa namanya yang sekarang siapa? Sekarang tuh mana tuh bersuara tuh PJ-nya? Ada 2 Bu. Siapa ya? Asa, ngomong Asa. Mana Asa? Coba tampil Asa. Hasa, mana Hasa? Hadir Pak. Oh ya, Hasa Mana dan kok nggak kelihatan mukanya? Ibu nggak lihat tuh jadinya. Tuh Bu, Asa Bu. jadi itunya dong diluruskan. Pakai handphone, pakai laptop kamu. Saya pakai laptop, Bu. Kameranya cuma nampakin dahinya aja. Bismillah. Nah, tuh. Aduh. Asa sama siapa PJ-nya? Sama Deva, Pak. Mana Deva? Saya. Dua-duanya perempuan Deva ya. belum kelihatan, mana Deva? Saya Pak. Nah, itu Deva tuh Bu. Ya. Ya oke, ada pertanyaan lagi nggak? Saya udah ngomong terus nih. Ada komentar lagi? Nah, jadi sekedar mengingatkan bahwa untuk minggu depan, tugas-tugasnya nanti saya post ya di Epsilon ininya, timetable-nya juga, tapi semua tadi udah disebutkan. Tapi hanya sekedar mengingatkan saja bahwa kalian untuk minggu depan kalian tidak ada tugas membuat rangkuman, tapi kalian harus mempelajari tentang karakteristik butir-butir soal, benar salah, pilihan ganda, kemudian menjodohkan, sama uraian karakteristiknya seperti apa. Nanti akan ada kuis kecil di sana yang untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman kalian atau hasil belajar mandiri. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan ada mahasiswa yang presentasi nggak Pak? Pahan? Nggak ada Bu. Minggu depan kita akan ada kuis kecil sekitar setengah jam. Nah kemudian baru kita materi ya. Oke. Materi butir soal Bu, karakteristik butir soal, tes tertulis ya Bu. Ya, baik. Tes tertulis. Terima kasih Pak Han. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya akhiri dulu sampai di sini. Ibu Yati ada mau ditambahkan? Cukup sudah. Jadi saudara persiapan buat minggu depan udah dibaca dulu bahannya supaya kita diskusinya enak. Teknik-teknik penulisan butir soal ya, gitu kan ya Pak Han ya? Ya karakteristik butir soal. Jadi mereka pelajari dulu, nanti saya akan ada buatkan semacam kuis kecil, ya. Baru kita bahas. Betul, bangga Pak Han. Oke, terima kasih Pak Han.
Saudara lagi? ya belajarnya ya. Itu Novel baru kelihatan tuh. Tadi kemana aja Novel? Ada Pak, on cam kok dari tadi. Oh iya. Oke, nggak kedengeran suaranya soalnya on cam begini banyak nggak bisa kelihatan. Benar ini. Udah. Kira gitu dulu ya. Terima kasih. Selamat sore, Yeti. Terima kasih. Sore, Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya live ya. Saya live meeting ya. Tulis ya. Bah, jangan dulu sebelum dosen.